MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sidang kasus dugaan investasi bodong yang dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kents masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Untuk agenda kali ini, pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi alias Bapepti. Sayangnya, saat mendengarkan kesaksian dari ahli, pihak Indra merasa dirugikan lantaran Bapepti sama sekali tak pernah meng-cross-check lebih dalam, bahkan kesaksiannya terkesan kurang objektif. Di negara-negara yang sudah maju ada bursa untuk binary option. Itu nantinya akan ditanyakan. Di Indonesia tidak ada, gitu ya. Biarpun itu di dunia internasional sudah merajalela, sudah diakui, tapi negara Indonesia tidak diakui. Jadi ahli tadi menyampaikan bahwa untuk binary option sendiri belum diatur dalam undang-undang terkait dengan perdagangan. Saya garis bawahi di sini adalah, dan sangat disayangkan adalah dari Bapepti tidak melakukan penelitian lebih detail, lebih lanjut secara empiris terkait apa itu aplikasi binomo. Ya kan? Mereka hanya sebatas mencoba saja memperdagangkan satu kali mata uang dengan satu posisi dengan posisi buy dan satu posisi sell. Pendapat saya terkait dengan keterangan ahli yang disampaikan itu sangat tendensius dan sangat subjektif. Dan yang paling disayangkan menurut kuasa hukum Indra adalah mengapa pihak Bapepti baru bergerak ketika masalah trading abal-abal binomo ini viral dan langsung mengambil tindakan. Meski terkesan lambat, namun teguran tersebut langsung diamini oleh Indra hingga dirinya tak lagi beraktivitas melakukan trading. Apa yang disampaikan oleh Indra bahwa setelah dipanggil ke Bapepti dan diberitahukan bahwa ini tidak boleh lagi Anda untuk menayangkan video-video terkait dengan berbagai pengalaman trading di binomo, dia langsung menghentikan. Itu pertama. Terus kedua, terkait dengan kursus trading, sebetulnya bukan kursus trading pada pada nyatanya yang biasa dilakukan, akan tapi hanya modul audiovisual yang berbayar seperti itu. Nah itu juga dihentikan juga oleh Indra ketika setelah Bapepti memberikan satu larangan seperti itu. Nah itu yang sesalkan ya, kenapa nggak sejak 2018 atau 2019 Bapepti langsung mengambil sikap memanggil ya. Akan tapi ketika ini menjadi satu viral, baru kemudian bertindak. Lantas, apa langkah Indra setelah beberapa saksi ahli dihadirkan yang tentunya bakal memberatkan tuntutan majelis hakim? Benarkah dalam kesempatan berikutnya, pihak Indra siap menghadirkan saksi-saksi yang kompeten hingga meringankan atau bahkan membebaskan Indra dari jerat hukum? Batas saja mungkin ya 5 udah lebih dari cukup, atau mungkin 10 untuk saksi faktanya, dan mungkin untuk ahlinya ada beberapa juga yang akan dihadirkan, ada 3 atau 4 seperti itu. Kita lihat nanti kesaksiannya seperti apa dalam persidangan berikutnya. Karut-marut kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Hansen Wijaya yang merupakan kakak dari pesinetron Chelsea Olivia akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam sidang kali ini, Miki Susanti yang merupakan korban hadir sebagai saksi dalam hal ini pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun sayangnya saat persidangan, Hansen kabarnya tak mengakui jika dirinya melakukan tindak kekerasan terhadap Miki. Taruhan saja, sanggahan Hansen itu membuat kubu Miki geram. Apalagi kalau ditendang ke bagian kaki kanan. Kaki kanan. Lalu Dipakai sapu di bagian mana? Bagian pundak. Berapa kali? Salah berarti ya. Pada hari ini sidang pembacaan surat dakwaan sekaligus pemeriksaan Miki Susanti sebagai saksi korban. Yang mana Miki Susanti sudah menyampaikan apa yang dialami, yaitu penganiayaan dalam rumah tangga dan juga penganiayaan berat. Berupa dipukul, ditendang, dipukul sebagai sapu lidi,
diancam pakai pisau, dibekap mulutnya, dipiting, kepala belakang dipukul. Tapi ketika dikonfrontir dengan terdakwa yaitu Kristianti Wijaya, dengan secara pengecut dia tidak mengakui itu semua. Padahal itu sudah ada di dalam visum yang menunjukkan adanya luka-luka baik itu di punggung maupun juga luka-luka memar di sekujur tubuhnya Miki. Ya, ini kasusnya sebenarnya sudah 2 tahun 6 bulan ya, 2 tahun setengah. Nggak terasa. Nggak terasa ya, 2 tahunnya yang sidang ini ya kenapa membuka masalah yang kemarin itu. Ya, saya minta sih keadilan aja deh. Saya juga sebagai ibu kandung merasa apa ya, nggak kuat kalau saya jadi Miki, sebenarnya saya nggak kuat gitu. Tapi kalau saya nggak kuat, Miki akan terus terpuruk gitu. Semoga ya keadilan itu bisa benar-benar diadili Hansen. Kondisi Miki ya sama 2 tahun ini ya masih, kalau ingat, kalau melihat sapu lidi atau melihat pisau atau melihat, dia sering kesakitan kepalanya ya sampai sekarang juga gitu. Trauma ya, Pak? Trauma yang sangat dalam. Terus kalau dia, pokoknya kalau aku lagi ngebutin kasur, dia selalu ingat pukulan pakai yang sapu lidi itu. Jadi dia memang benar-benar trauma, dan anaknya juga seperti itu, dia sampai nggak mau ketemu gitu. Kekerasan yang dilakukan oleh Hansen ini tentu saja berdampak buruk pada psikis hingga Miki harus rutin konsultasi ke psikolog. Dan yang membuatnya semakin tertekan adalah jika dirinya belum juga dinikahi oleh Hansen hingga akhirnya kekerasan itu terjadi. Lantas, apa yang membuat Hansen tak pernah menikahi Miki meski dirinya selalu diboyong dan diperkenalkan ke keluarga besarnya? Awalnya perkenalan, kemudian mereka saling cinta, dan kemudian hidup dalam rumah tangga, dikenalkan sebagai istri baik itu kepada keluarga maupun teman-temannya, dan juga dijanjikan kawin karena orang tuanya terdakwa sudah datang ke rumah orang tuanya Miki meminta untuk menikah, dan Hansen pada waktu itu menyatakan saya mualaf gitu ya, dan saya ada buktinya. Makanya tadi persidangan KTP-nya ada 2, yaitu KTP dengan Islam maupun Kristen gitu ya. Dan ibunya Miki menyambut baik gitu ya, artinya ya udah silakan kalau memang mau ini bertanggung jawab gitu ya. Tapi sampai dengan kejadian penganiayaan, baik Hansen maupun orang tuanya tidak pernah datang untuk menikahkan mereka gitu. Jadi Miki ini sebenarnya mengharapkan ada pernikahan tapi tidak pernah ada pernikahan. Sudah dari awal pertama kejadian juga udah kita ke psikiater, kita ke semuanya gitu, udah lakukan gitu. Dan memang itu traumanya yang sangat berat, yang di awal-awal itu berat sekali gitu ya, sampai kalau ada orang buka pintu aja dia bikin, mah itu ada Hansen ya, itu ada Hansen ya, bukan gitu kan. Tapi psikolog bilang bahwa ini Miki ini harus ke psikiater gitu ya, karena dia mendapat gangguan tidur, tidak bisa tidur, terus juga masih trauma, sehingga belum bisa dikonseling tapi harus dikasih obat dulu, penenang. Di lain tempat, sidang Medina Zain yang menghadirkan saksi ahli bidang ITE dari pihak jaksa penuntut umum akhirnya bisa dihadirkan ke ruang sidang setelah sebelumnya berhalangan. Bahkan dalam kesaksiannya, khususnya Lukman Azhari yang merupakan suami dan merangkap sebagai tim kuasa hukum Medina, tampak lega lantaran keterangan ahli tersebut bisa membuat Medina terbebas dari jeratan hukum. Apalagi pasal yang disangkakan oleh seterunya itu sama sekali tak ada unsur pidana. Tentunya, hal itu membuat Medina sedikit berada di atas angin atas kasusnya tersebut. Cukup puas sih sama keterangan ahli tadi. Ya, masih deg-degan karena masih ada tahap-tahap berikutnya. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Ya, jadi pelajaran berharga buat saya, lebih bijak main sosmed. Itu semua kembali kepada hakim, cuman menurut ahli ITE ya seperti itu ya. Mudah-mudahan insya Allah, tapi semua kembali kepada hakim. Alhamdulillah sidang hari ini berjalan lancar. Saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa hadir, dan kami senang juga karena ahli menguasai mengenai hukum yang di bidangnya. Ya, kita senang interaksi dengan ahli sangat lancar, komunikasinya juga lancar.
pasal-pasal yang kami tanyakan, penjelasannya, tafsir-tafsirnya, ahli menguasai. Di setiap sidang, Lukman selalu mengungkap jika istrinya itu dirundung rindu terhadap anaknya. Benarkah sejak Medina ditahan, Lukman jarang mengajak anaknya untuk bertemu dengan ibunya lantaran semua itu terbentur peraturan lapas? Atau jangan-jangan sikap Medina itu merupakan muslihat agar ia mendapat keringanan saat putusan dari majelis hakim nanti? Saya kangen banget sama anak. Udah lama belum ketemu nih. Terakhir waktu dia masih di Polda. Tadi sedih di belakang, dia kangen sama anak, gitu aja. Dia mungkin, saya mengerti ya, momen-momen dengan anak, pertumbuhan anak dari anak umur 3 tahun itu kan memang sedang lucu-lucunya ya. Momen-momen emas, momen-momen golden time. Mungkin Medina akan sedikit kehilangan masalah tentang itu. Mudah-mudahan dia kuat, mudah-mudahan ada kebaikan lah untuk Medina ya, dan semua orang. Saya berdoa yang terbaik. Saya di sini nggak cari menang, nggak cari kalah, nggak cari apa. Saya cari yang terbaik aja, yang Allah ridho buat keluarga saya. Insya Allah anak dengan saya aman. Anak nggak perlu khawatir soal anak. Jalanin aja apa yang seperti ini, karena ini juga udah kehendaknya yang di atas, harus kita terima, nggak boleh kita protes gitu. Yang jelas, pihak Medina terus berjuang demi kepastian hukum yang kini melilitnya. Dan untuk sidang selanjutnya, pihak Medina akan menghadirkan saksi yang diyakini bakal meringankannya. Doain aja ya. Mudah-mudahan bisa damai. Kalau saya kemarin beberapa waktu lalu ya suka berkomunikasi, cuma belakangan saya lagi jarang gitu ya. Karena saya karena fokusnya saya ada anak, ada urus Medina, saya juga harus mencari kegiatan lain. Jadi komunikasi agak berkurang belakangan. Kalau Mbak Ica saya memang kurang begitu kenal sama Mbak Ica gitu. Saya kurang begitu kenal. Kalau Mbak Uci saya kenal.